Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berjumlah 4 orang. Di sini kami ingin menjelaskan tentang qaulan azimah, yang artinya adalah kata-kata yang mengandung dosa besar atau perkataan yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah. Berbeda dengan kaulan lain, kaulan azimah adalah jenis kata-kata yang wajib dihindari. Kata ini biasa digunakan oleh orang-orang yang suka memperolok dan menghina agama Allah, dan juga orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, di dalam Al-Quran, pembahasan tentang kaulan azimah ini terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 40, yang dimana Allah berfirman, Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati innakum latakuluna kaulan azimah, yang dimana artinya, maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki, sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Selanjutnya, di dalam tafsir yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Abdullah Yasin, beliau menyampaikan bahwa surah Al-Isra ayat 40 tadi merupakan surah yang Allah turunkan sebagai bantahan atas pernyataan kaum musyrikin di Mekah tadi, yang beranggapan bahwa sebenarnya malaikat itu adalah anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah berfirman dan Allah langsung menjawab dengan bantahan yang keras terhadap anggapan mereka dengan bunyi innakum latakuluna kaulan azima, yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Oke, materi selanjutnya adalah contoh kaulan azima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu nih, kan semakin perkembangan zaman, teknologi itu makin lama makin maju, terutama juga dalam bidang komunikasi. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu itu contoh berkomunikasi itu biasanya menggunakan dengan surat, radio, koran, dan sebagainya untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan ini adalah merupakan salah satu cara dulu untuk memperoleh komunikasi jarak jauh ataupun jarak dekat yang otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya bisa kita lihat ya, tentunya kita sebagai kaum milenial, anak-anak muda zaman sekarang ini itu tidak asing dengan yang namanya sosial media. Nah, jadi sosial media di sini kan orang-orang itu hal apapun itu pasti mudah memposting apapun tindakan yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya posting dia tentang inilah, tentang apalah. Nah, ini juga menimbulkan contoh buruk dalam kaulan azima. Jadi salah satu contohnya kalau dalam media sosial itu banyak orang-orang yang mungkin dia itu lebih berani untuk mengekspresikan dirinya. Karena kan biasanya kalau kita lihat contoh dalam Instagram itu biasanya dia membuat second akun, kemudian dia mudah menjelek-jelekan orang lain, mudah membuat sakit hati orang lain, kata-katanya itu tidak baik. Nah, yang biasanya dalam itu juga terdapat kebencian dan apapun lah, yang pokoknya yang membuat orang lain tuh merasa terganggu. Biasanya ini netizen lah yang selalu menyindir orang lain. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari kaulan azima. Nah, hal ini itu jika kita tetap membiarkan, itu justru akan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita
dilarang untuk menggunakan kata-kata atau menggunakan qaulan azima, di mana kalimat ini bukan hanya akan menimbulkan masalah, tapi juga akan mendatangkan dosa. Setelah pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya qaulan azima ini berbeda dengan qaulan-qaulan lainnya, karena ketika qaulan-qaulan lainnya itu kita dianjurkan untuk menerapkannya, namun untuk qaulan azima ini kita dianjurkan untuk terus berusaha menghindari, karena seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya qaulan azima ini adalah kata-kata yang mengandung dosa besar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.